Desa Sindangsari, pagi itu masih diselimuti embun. Suara ayam jantan bersaut-sautan memecah hening, sementara dari dapur rumah-rumah sederhana mulai tercium bau uap nasi dan kayu bakar. Di rumah Pak Sarnadi, Arin duduk di serambi sambil menyisir rambutnya yang panjang dan hitam legam. Usianya baru 15, tapi parasnya sudah menjadi buah bibir di kampung. Putri pertama dari pasangan Pak Sanadi dan Bu Hasana ini tumbuh menjadi gadis yang bukan hanya cantik, tapi juga lincah dan cekatan. Sejak kecil dia dibiasakan membantu ibunya berjualan makanan ringan di pasar. Suaranya merdu dan cara bicaranya tenang tapi tegas, sifat yang diwarisi dari ayahnya yang keras namun diam-diam menyimpan kasih dalam diam. Arin tahu dirinya sering jadi perhatian. Johan, pemuda Tambun anak petani lumayan, kerap menyapanya dengan godaan saat ia melintasi jalan tanah menuju sumur. Hamid pun tak kalah sering muncul di halaman rumah, pura-pura menawarkan bantuan mengangkat air atau memperbaiki pagar bambu. Tapi Arin selalu menjawab mereka dengan senyum secukupnya, tidak dingin tapi juga tidak membuka pintu harapan. Yang tak pernah berani menyapa secara langsung justru adalah Mardi. Mardi, pemuda dusun sebelah, baru saja diangkat menjadi guru negeri. Ia sering melintas depan. Yang tak pernah berani menyapa secara langsung justru adalah Mardi. Mardi, pemuda dusun sebelah, baru saja diangkat menjadi guru negeri. Ia sering melintas dengan sepeda bututnya di pagi hari, membawa tas kain berisi buku dan map coklat. Penampilannya sederhana tapi rapih. Ia tidak banyak bicara, tapi tutur katanya selalu santun. Arin sering memperhatikannya diam-diam dari bilik jendela saat Mardi lewat. Entah sejak kapan perhatiannya itu tumbuh, tapi setiap kali mendengar suara sepeda yang berderit, jantungnya selalu berdebar sedikit lebih cepat. Desa kecil ini tak nampak benar-benar sepi, tapi juga tak pernah gaduh. Kehidupan mengalir perlahan seperti air sungai yang membelah pematang sawah. Tapi hari ini entah mengapa udara terasa berbeda. Ada bisik-bisik yang beredar bahwa Mardi akan mengajar di sekolah baru di desa mereka. Dan bagi Arin, kabar ini membuat pagi jadi lebih cerah dari biasanya. Bab 2. Mardi duduk di beranda rumahnya yang menghadap ke kebun singkong. Di depannya segelas kopi hitam mengepul dan di pangkuannya tergeletak sebuah buku tulis lusuh. Ia sedang mencatat rencana pelajaran untuk murid-murid kelas 2. Sebagai guru muda, Mardi dikenal tekun dan tidak pernah mengeluh meskipun harus mengajar dengan fasilitas seadanya. Anak pertama dari 8 bersaudara itu adalah kebanggaan keluarganya. Ayahnya, Pak Widnya, adalah seorang pedagang hasil bumi yang juga punya sawah tidak seberapa luas, namun dikelola sendiri dan hasilnya lumayan. Ibunya Bu Casmina adalah perempuan tabah yang mengajari anak-anaknya untuk hidup jujur dan bersyukur. Mereka bukan orang kaya, tapi tak pernah kekurangan yang benar-benar membuat lapar. Mardi tahu bahwa jadi guru bukan pekerjaan mewah, tapi sejak kecil ia sudah mencintai buku dan belajar. Ia ingin mengangkat derajat keluarganya dan lebih dari itu ia ingin memberi makna pada hidupnya lewat ilmu. Tapi dalam diamnya ada satu hal yang selama ini disimpannya dalam-dalam. Perasaannya pada Arin. Ia tak pernah benar-benar berbicara langsung selain sekedar salam dan basa-basi jika bertemu di jalan. Tapi di setiap kali melihat Arin membawa kendi air atau berjalan di antara ladang tebu, hatinya selalu terusik. Sore itu Mardi mendapat kabar resmi bahwa ia akan ditugaskan mengajar di sekolah rakyat di desa Arin. Ia mengangguk tenang saat menerima surat tugas dari kepala sekolah, tapi hatinya bergetar. Mungkinkah ini jalanku? Pikirnya. Di desa kecil seperti Sindangsari, kesempatan untuk dekat dengan seseorang sering datang tak terduga.
dan jika tidak segera diambil bisa hilang selamanya. Mardi tahu jika ia ingin memperjuangkan sesuatu yang berarti, maka waktunya adalah sekarang. Sementara langit mulai berawan jingga dan suara bedug maghrib menggema dari kejauhan. Mardi berdiri dari kursinya, menatap jalanan tanah yang mengarah ke desa sebelah. Besok ia akan mulai mengajar di sana. Dan mungkin, hanya mungkin besok ia akan mulai mengajar di sana. Dan mungkin, hanya mungkin, ia juga akan lebih dekat dengan Arin.